Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya akan bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini menjawab pertanyaan dari Pak Salim. Ini agak aneh nih. Pak Salim di Halim. Halim maksudnya Halim Jakarta. Namanya Pak Salim. Pak Salim ini nanya ya. Nah, saya jadikan judul pertanyaan Pak Salim begini. Kerup pembuat puting beliung. Anda pernah dengar kerup? Ya, di Alkitab itu ada kerup. Kerup pembuat puting beliung. Anda pernah lihat puting beliung? Mungkin di film-film atau Anda sering dengar membaca berita-berita, oh di daerah tertentu ada puting beliung. Puting beliung ini maha dahsyat, meliuk-liuk gitu ya. Dia jalan kan, puting beliung ini berjalan gitu ya, meliuk-liuk gitu ya, menghempaskan apa saja ya. Atap-atap rumah pun bisa copot, genteng bisa copot gitu ya. Bahkan binatang pun yang terkena puting beliung itu bisa terbang binatangnya ya. Saudara-saudara, nah ini kerup pembuat puting beliung. Kerup itu apa ya? Kerup itu adalah salah satu makhluk roh yang diciptakan oleh Yesus. Kolose 1 ayat 16, Yesus itu menciptakan segala sesuatu baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Makhluk-makhluk surga yang tidak kelihatan, makhluk roh surga yang diciptakan oleh Yesus itu ada 3, yaitu kerup, serafim, dan malaikat. Cuman 3 itu. Loh Pak, bidadari kemana Pak? Bidadari itu bukan ciptaan Yesus. Itu tokoh khayalan, entah ciptaan siapa. Yesus tidak pernah menciptakan bidadari. Alkitab tidak ada bidadari. Yang ada adalah malaikat, kerup, dan serafim. Ya, ada tayangan YouTube saya, judulnya Makhluk-makhluk Roh Ciptaan Yesus ya. Kali ini kita akan membahas tentang kerup karena Pak Salim dari Halim ini nanya kerup ya. Judulnya kerup itu pembuat puting beliung. Anda tahu puting beliung yang sebegitu dahsyatnya itu kerjaannya kerup, saudara ya. Kerup ini ada di Alkitab. Karena ini adalah mata pelajaran sekolah tinggi Alkitab, saya tidak akan buka secara seluruhnya. Saya tidak usah sebutkan ayat Alkitab, tetapi dijamin semua yang saya omongin ini Alkitabiah, ada ayatnya. Walaupun saya tidak menyebutkan ayat Alkitabnya ya. Kerup itu punya 4 wajah, yaitu lembu, manusia, singa, dan nasar atau raja wali. Ya menghadap ke masing-masing keempat wajah ya. Kalau jalan ya lurus-lurus saja, nggak usah belok-belok. Kalau pas menghadap wajah manusia ya udah lurus ke arah misalnya ke utara sana, balikannya ke selatan, nggak usah berbalik arah, pakai wajah satunya ya. Lalu kakinya itu berbentuk, di Alkitab ditulisnya seperti roda. Roda ini berputar luar biasa kencengnya. Kalau dia untuk naik itu anggap saja seperti mesin jet yang mau tinggal landas vertikal. Anda pernah lihat pesawat tinggal landas vertikal? Nah, itu suaranya gemuruh kayak gitu kan. Tetapi kalau kerup, roda-roda atau untuk terbang ini, yang untuk dorongan naik ini, itu tidak berbunyi, ya, tidak berbunyi wing kalau mesin jet kan gitu. Tapi tenaganya lebih dahsyat daripada mesin jet. Mesin jet sifatnya meniup, ya toh, menghembus. Tapi kalau puting beliung ini sifatnya menghisap, karena putarannya nggak tahu bagaimana itu. Putaran berbalik apa bagaimana, pokoknya menghisap aja ya. Saudara-saudara, kerup ini tubuhnya penuh mata, termasuk seluruh bagian tubuhnya penuh mata, punya 4 sayap, di bawah sayapnya ada tangan. Jadi tangannya 4, sayapnya 4, penuh mata. Tugas utamanya sebagai penjaga, yang menjaga pohon kehidupan itu kerup. Lambang kerup dipakai untuk lambang menjaga tabut perjanjian, tutup tabut perdamaian itu ada lambang kerupnya ya. Oke, nah kalau dia terbang itu seperti roda di bawah itu diputer swing gitu ya, terus dia bisa terbang. Terbangnya tentu nggak tegak lurus ya, muter-muter meliuk-liuk. Makanya puting beliung meliuk-liuk, sedotannya luar biasa ya. Jadi kalau Anda lihat puting beliung itu kerjaannya siapa? Kerjaannya kerup ya. Wah, ada puting beliung, berarti itu kerup ya saudara ya.
Anda bisa usir nggak? Misalnya dalam nama Yesus puting beliung kau pergi dari sini, jangan membinasakan kami, jangan nyedot, ini bisa nggak? Bisa, saudara ya. Karena itu makhluk ciptaan Yesus tunduk pada Yesus ya. Anda bisa sebut nama Yesus untuk supaya puting beliung tidak ke arah kita. Ada tuh video-video yang mengatakan bahwa ketika terjadi langit hitam sama sekali, terus puting beliung mau terjadi, badai mau terjadi, diusir dalam nama Yesus, menyingkir dari tempat kita. Bisa nggak? Bisa, saudara ya. Sebab semua makhluk ciptaan Yesus pasti tunduk sama Yesus. Karena Yesus sekarang sudah Allah yang benar itu. Tenang aja, saudara ya. Ada geledek, ada petir, ada puting beliung, usir aja dalam nama Yesus, menyingkir dari tempat ini. Hebat ya Yesus lah, ya hebat dong, dia Allah dia Allah yang benar kok. Ya pasti hebat lah ya. Puting beliung itu kerjaannya kerup ya. Pak, kok nggak jelas banget Pak? Nanti kita pengen tahu lebih jelas. Kalau pengen tahu lebih jelas, silakan ikut Sekolah Tinggi Alkitab, sebab ini pelajaran di Sekolah Tinggi Alkitab, pelajaran nomor 097 nih. Nanti mahasiswa saya dalam beberapa hari lagi kan masuk di 097, pelajarannya kerup ini, jadi saya nggak bisa buka, tetapi dijamin apa yang saya sampaikan ini full Alkitabiah dan pasti ada ayat Alkitabnya. Jadi kerup itu makhluk ciptaan Yesus, penuh mata, bersayap 4, wajahnya ada 4, kepalanya ada 4 gitu ya. Kakinya adalah berupa seperti roda-roda, bisa berputar luar biasa kenceng, sehingga kalau dia mau terbang itu nyedot anginnya kesedot. Nah, apa saja benda-benda yang kesedot terbang semua ya. Ya itu kerup, melip-lip kan, kerup puting beliung. Jadi Pak Salim Dali Halim saya sudah jawab ya, kerup pembuat puting beliung. Kalau hari ini ada puting beliung, Anda tahu, oh itu kerup. Pelajarannya Pak Pendeta itu tuh, Pendeta Henry Tan tuh. Baru kali ini dengar bahwa kerup itu pembuat puting beliung ya. Alkitabiah, ayatnya ada di Alkitab, ada di pelajaran nomor 097 katanya. Itu pelajarannya Sekolah Tinggi Alkitab. Wah hebat bener ya, baru seumur-umur jadi orang Kristen, baru denger ini. Puluhan tahun jadi orang Kristen baru denger, ternyata puting beliung itu kerjaannya kerup toh. Kalau kerup pernah denger. Makanya ikut Sekolah Tinggi Alkitab. 2 hari lagi kita akan mulai pelajaran untuk angkatan ke-10. Ayo di detik-detik terakhir, menit-menit terakhir, ayo daftar ya. Murah ya, supaya Anda semua tahu. Lah ini kerup aja baru denger. Ini Alkitabiah baru denger. Gimana nanti kalau soal keselamatan dan lain sebagainya, apa nggak tepuk jidat melulu? Iya betul. Kebenaran Alkitab kalau dinyatakan itu memang bikin tepuk jidat mak jelek ya. Baik, Yesus Allah yang benar memeteraikan setiap kebenaran Alkitab yang sudah hamba-Mu ini sampaikan, dinyatakan dalam setiap hati masing-masing yang mendengarkan tayangan ini. Yesus Allah yang benar, Engkau memeteraikan itu sehingga kebenaran Alkitab dinyatakan. Kepada saudara-saudaraku yang punya keyakinan lain, silakan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Wah, baru tahu ternyata puting beliung itu asalnya dari kerup yang mau terbang toh. Baru kali ini dengar penjelasan begini. Lah iya, makanya ikut Sekolah Tinggi Alkitab. Shalom alaihim bismillah Yesus Hamasiah. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.